Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan tugas untuk membuat video pembelajaran di kelas 9 ini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di dalam bimbingan Pak Abdul Aziz. Kami dari kelas 95 MTSN Negeri Tanjung Pinang, kelompok 2, mendapatkan materi tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum lanjut pada materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok 2 dulu. Cikal bakal Kerajaan Aceh. Cikal bakal menjadi Kerajaan Aceh bermula dari adanya Kerajaan Indrapurba yang terletak di Lamuri pada tahun 1059 sampai 1069 Masehi. Tentara Cina menyerang Kerajaan Indrapurba yang waktu itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Ketika peperangan terjadi, Kerajaan Perlak sebagai sekutu dari Kerajaan Indrapurba mengirim 300 pasukan. Di antaranya terdapat pemuda kuat yang bernama Maurang Johan yang memimpin pertempuran. Akhirnya tentara Cina dapat dikalahkan dan diusir mundur. Untuk membalas jasa Maurang Johan, maka Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya tersebut dengan pemuda itu. Setelah itu, Maurang Johan yang bergelar Sultan Alauddin Johan Shah menggantikan mertuanya yang telah wafat sebagai raja di Kerajaan Indrapurba. Kemudian, kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang terletak di Bandar Darussalam. Hingga akhirnya sampailah pada generasi ke-11, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Dalam perkembangannya, Sultan Ali Muhayyad Shah lah pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, di mana awalnya bernama Kerajaan Darussalam. Bukan hanya itu saja, Sultan Ali Muhayyad Shah juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ditaklukkan di bawah naungan Kerajaan Aceh. Selain itu, Sultan Ali Muhayyad Shah berjasa dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang tiba di Malaka. Oleh sebab itu, Sultan Ali Muhayyad Shah membentuk angkatan laut dan darat, kemudian juga membuat dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 12 Zulhijjah sekitar 17 Agustus 1531 Masehi. Kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Salahuddin pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Tak berlangsung lama pemerintahannya, akhirnya Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Salahuddin Alauddin Riyad Shah, anak dari Sultan Muhayyad Shah. Pendiri Kerajaan Aceh. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami penyerangan oleh Portugis yang dibantu oleh Kerajaan Johor Perak dan Pahang yang saat itu sedang memusuhi Aceh. Penyerangan terus dilakukan hingga wafatnya Sultan Alauddin Riyad Shah. Kemudian kepemimpinan Kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Husain Ali Riyad Shah. Sultan Husain Ali Riyad Shah melakukan penyerangan terhadap Malaka yang diduduki Portugis dengan 7.000 tentara dan 90 pasukan kapal. Pasukan Aceh berhasil membakar Malaka bagian selatan, namun penyerangan ini dikatakan sia-sia saja, sebab Malaka bertahan dan semakin memiliki tekad untuk membumi hanguskan Kerajaan Aceh. Kemudian Sultan Husain Ali Riyad Shah digantikan oleh anaknya Sultan Muedah. Ia dinobatkan saat usia masih belia, yaitu 4 bulan. Setelah menjabat kurang lebih 7 tahun, Sultan Muedah dikabarkan wafat dan mengakhiri masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, ia hanya dianggap sebagai Sultan Bayangan, karena hanya memerintah dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kepemimpinan Kerajaan Aceh didalilkan pada Sultan Sri Alam, anak dari Sultan Alauddin Riyad Shah. Dikisahkan bahwa Sultan Sri Alam sangatlah kejam, hingga akhirnya wafat karena dibunuh dalam waktu pemerintahan yang sangat singkat. Selanjutnya, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Zain al-Abidin. Namun, sayangnya tak berlangsung lama. Dalam memerintah, Sultan Zain al-Abidin turun dari tahtanya karena dinilai sangat kejam. Pada masa inilah Aceh mengalami krisis dinasti hingga akhirnya
Sultan Alauddin Mansur Shah dijadikan pemimpin. Ia adalah anak dari Sultan Ahmad dari Kerajaan Perak. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Alauddin Mansur Shah harus dihadapkan oleh Kerajaan Johor yang ingin menyerang Aceh. Waktu yang genting sekaligus krisis dinasti dalam masalah internal Aceh membuat Sultan Alauddin Mansur Shah tak bisa membendung serangan dari luar. Hal ini mengakibatkan kekalahan yang dialami serta armada Aceh yang berhasil dihancurkan Portugis di depan Kedah. Kemudian Sultan Alauddin Mansur wafat karena dibunuh oleh prajuritnya sendiri yaitu Sripada. Masa kepemimpinannya diteruskan oleh Sultan Buyung pada tahun 1586 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Buyung melakukan perdamaian dan mengajak Kerajaan Johor untuk bersekutu. Tak lama setelah itu, Sultan Buyung pun wafat. Struktur Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh membentuk salah satu sistem politik yang sangat rapi dan sistematis. Salah satunya yaitu terkait pembentukan kekuasaan yang dipegang oleh kerajaan. Kekuasaan Aceh berbentuk kerajaan dipimpin oleh seorang sultan. Pengangkatan sultan tersebut dilakukan secara turun-temurun dari warisan sultan sebelumnya. Namun dalam kondisi tertentu, boleh diangkat seorang sultan bukan dari keturunan raja dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nama kerajaan adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki ibu kota di Banda Aceh. Adapun kepala negara yang memiliki gelar Sultan Imam Adil. Sebagai orang pertama dalam kerajaan, sultan tersebut dibantu oleh sekretaris negara yang memiliki gelar Rama Sutia Kurokan Katibul Muluk. Aturan kerajaan Aceh dalam berkuasa. Aturan yang dimaksud adalah untuk memberi rincian secara jelas terkait ketentuan pemerintahan kerajaan Aceh. Adapun hukum yang berlaku jika seseorang ingin menjadi Sultan Kanun, maka terdapat 10 syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Merdeka dan bebas. 3. Diutamakan laki-laki. 4. Balik. 5. Memiliki keturunan yang baik. 6. Berani dan tidak berkhianat dalam menjalankan pemerintahan. 7. Adil dalam menegakkan hukum Allah dan Rasul. 8. Mentaati ajaran agama Islam. 9. Pelindung dan membela rakyat dengan ikhlas. 10. Menyayangi orang yang teraniaya. Selain berbagai hukum yang diterapkan, Kerajaan Aceh juga membentuk rukun kerajaan sesuai dengan ajaran Islam dan harus dilakukannya. Berikut adalah penjelasannya. Pedang keadilan memiliki arti bahwa jika tidak ada pedang tersebut, maka tidak ada pula sebuah kerajaan. Kolam yang artinya kitab undang-undang, di mana jika tidak ada kitab tersebut, maka tidak akan ditemukan kerajaan. Ilmu artinya jika tidak ada yang mengetahui ilmu dunia maupun akhirat, maka tidak bisa mengatur kerajaan dengan baik. Kalam yang artinya diartikan sebagai bahasa. Jika tidak ada yang menggunakan bahasa tersebut, maka tidak ada kerajaan yang berdiri. Peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh banyak meninggalkan benda-benda maupun bangunan bersejarah selama masa kekuasaannya. Adapun peninggalan-peninggalannya sebagai berikut. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. 2. Meriam Kesultanan Aceh. 3. Taman Sari Bulongan. 4. Makam Iskandar Muda. 5. Benteng Indraprata. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sekarang kita jadi tahu bahwa terdapat sejarah panjang dari lahirnya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Aceh. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Makayat Shah, di mana awalnya Sultan Ali ini merupakan Sultan ke-11 dalam Kerajaan Darussalam. Kemudian Sultan Ali Makayat Shah mengganti nama kerajaan tersebut sekaligus memperluas daerah kekuasaannya. Setelah itu, Sultan Ali Makayat Shah sangat berjasa sebagai orang Aceh pertama yang menentang kehadiran Portugis di Selat Malaka. Namun, tidak lama dari itu,
Sultan Ali wafat dan digantikan oleh generasi selanjutnya kurang lebih sebanyak 35 kali. Perlu diketahui juga bahwa kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pencapaiannya begitu luar biasa, yaitu Sultan Iskandar Muda berhasil mengusir dan membuat Portugis takut untuk menginjakan kaki kembali di bumi Aceh. Kemudian ia juga menaklukkan kerajaan-kerajaan semenanjung Melayu seperti Johor, Kedah, dan Perak. Selain itu, Aceh juga menjadi perlintasan perdagangan yang sangat ramai sehingga menguntungkan perekonomian kerajaan. Demikian materi dari kelompok 2 mengenai Kerajaan Aceh Darussalam yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat silap kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.